Selamat pagi, ini VT 342. Kita lanjutkan mengenai perkembangan terakhir ya. Dari podcast Refli Harun, itu ada file yang mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu itu Faisal Basri komplain mengenai ekspor nikel yang tidak menghasilkan apa-apa bagi APBN, tetapi menghasilkan utang tersembunyi Cina. Yang paling miris adalah pernyataan almarhum Faisal Basri. One day dia datang ke saya, kita podcast mengatakan bahwa tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena nikel kita hanya menikmati 10% saja. 90%-nya ke China dia bilang. Tapi begitu dia datang lagi ke saya, kita podcast lagi, dia bilang, saya salah. Bukan 10%, tapi minus. Coba bayangkan. Kan tolol sekali berarti negeri kita. Bayangkan, nikel itu kita minus. Why minus? Sederhana sekali. Karena kita membebaskan pajak ekspor. Yang mengekspor perusahaan Cina. Yang ada di Indonesia, kan begitu. Maka kemudian saya mensitir. Kenapa kemarin itu World Bank mengatakan bahwa Indonesia itu nomor 2 termiskin di dunia secara persentase penduduknya? Itu begini, ekonomi kapitalis itu penggelontoran uang dari Amerika dan Eropa yang kemudian berkembang ke Cina, itu sudah mencapai 51% penduduk dunia. Oleh karena itu, ekspansi berikutnya itu mau nggak mau adalah ke negara-negara Islam dan Afrika, termasuk Rusia. Oleh karena itu, ketika World Bank itu ingin mengembangkan ekonomi pasar global ini ke negara Islam, Indonesia beruntung menjadi nomor 1 dari targetnya. Kalau Indonesia sudah ketinggalan kereta dari ekspor nikel yang seharusnya menjadikan negara ini penduduknya kaya, tapi hanya menghasilkan BUMN bobrok, utangnya gila-gilaan, ugal-ugalan, yang menjadikan Presiden Jokowi sebagai target OCCRP, sebagai finalis nomor 3 terkorup sedunia. Kurang jelas apa lagi. Oleh karena itu, sudahlah ya, kita sudah ketinggalan keretanya nikel itu sudah lewat dan kita sudah sembuh ya, artinya kita bisa ekspor nikel yang wajar gitu loh. Selama ini nikel itu diselundupkan, harganya 0. Dan APBN ini tidak mendapatkan apa-apa. Nah sekarang dengan ekspor nikel dibuka, paling enggak kita bisa dapat pajak dan tarif yang levy atau pungutan dari ekspor tambang. Itu yang akan terjadi di masa depan. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa selamat dari negara miskin. Sebab pada saat World Bank itu masuk ke Indonesia, apa yang terjadi? Harga McDonald itu akan naik 4 kali lipat. Lah iyalah, sekarang pada waktu orang beli McDonald di Amerika itu harganya 4 kali lipat daripada Indonesia. Ketika orang Amerika itu bedol ke sini, mereka melihat Indonesia akan dikembangkan seperti Cina. Nah orang-orang Amerika itu juga melihat loh harga McDonald murah banget. Ya nggak wajar kan? Jadi sehingga Indonesia ini akan menjadi back to normal dengan harga 4 kali lipat McDonald-nya. Kalau memang itu terjadi, bagaimana mungkin gaji 20.000 itu masih dianggap cukup sehari gitu loh. Jadi sekarang itu minimum upah Anda harus 100.000 itu net. Ya, tidak ada lagi ongkos bensin, ongkos ojol, ongkos ini dan itu. Itu poin yang paling penting. Tetapi sudahlah ya, kita nggak usah ribut mengenai masa depan, karena kita sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Bank Indonesia tertanggal kemarin hari Jumat untuk settlement utang negara Republik Indonesia. Ini suratnya.